warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Tarisa. Di sini aku akan kembali melanjutkan cerita yang dari buku Kisah Seru dalam Juz Amma karya Ratna Dewi Idrus. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang kisah seru yang terdapat dalam surat Al-Falaq. Yuk, kita dengarkan. Di suatu pagi yang cerah, di suatu sekolah, anak-anak sangat begitu antusias mendengarkan kisah mukjizat Nabi Musa. Pak Idrus, guru mereka, bercerita mengenai salah satu mukjizat Nabi Musa yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular yang sangat besar dan akhirnya mengalahkan ular-ular tukang sihir Fir'aun pada masa itu. Kemudian Pak Idrus bertanya, "Anak-anak, adakah yang tahu mukjizat apa yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad yang kemudian diwariskan kepada umatnya untuk menghadapi sihir pada zaman ini?" Tanya Pak Idris kepada murid-muridnya. Anak-anak pun terdiam. Mereka semua berpikir, hingga kemudian salah satu murid Pak Idrus yang bernama Tasnim menjawab, "Saya tahu, Pak, saya tahu." "Ya, apa itu, Tasnim?" "Al-Quran, Pak," jawab Tasnim. Pak Idrus pun membenarkan jawaban Tasnim dan kembali memulai ceritanya. Dahulu ada seorang remaja Yahudi yang menjadi pelayan Rasulullah. Hingga suatu saat ada sekelompok orang Yahudi yang datang dan meminta bantuan remaja tersebut. Orang-orang Yahudi tersebut meminta bantuan untuk mengambilkan beberapa helai rambut Rasulullah serta beberapa potong sisir milik Rasulullah. Remaja Yahudi tersebut bersedia melakukan perintah yang dilakukan oleh sekelompok orang Yahudi tersebut. Kemudian ia memberikan beberapa helai rambut milik Rasulullah beserta sisir milik Rasulullah SAW kepada sekelompok Yahudi tersebut. Ternyata rambut dan beberapa potong sisir milik Rasulullah digunakan sebagai bahan untuk menyihir Rasulullah. Salah seorang penyihir tersebut bernama Labid bin A'sam yang berasal dari Bani Zuraik. Kemudian ia membuat simpul sihir dan menaruhnya di dalam sumur milik Bani Zuraik yang bernama Sumur Zarwan. Karena pengaruh sihir tersebut, Rasulullah merasakan sakit dalam tubuhnya, rambutnya rontok dan berhalusinasi. Hingga suatu ketika Rasulullah bermimpi, ia didatangi oleh dua orang malaikat. Malaikat tersebut berdiri di dekat tubuhnya dan saling berbincang. Dalam perbincangan tersebut, malaikat itu mengetahui apa yang terjadi pada diri Rasulullah. Ternyata Rasulullah telah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Ketika itu Rasulullah langsung terbangun dan ia langsung pergi berangkat menuju Bani Zuraik. Sesampainya di Sumur Zarwan, Rasulullah memerintahkan Ali untuk mengambil batu tersebut dan mengeluarkan simpul yang ada di dalamnya. Ketika itu Allah pun menurunkan dua surat muwazzatain, yaitu surat Anas dan surat Al. Ternyata di dalam batu tersebut benar adanya simpul sihir. Simpul sihir tersebut berisi rambut Rasulullah dan beberapa potong sisir milik Rasulullah. Setelah dibacakannya surat Al-Falaq dan Anas, simpul-simpul sihir tersebut pun dimusnahkan dan sumurnya pun ditutup oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, begitulah anak-anak akhir dari kisah surat Al-Falaq. Allah menurunkan surat Al-Falaq agar kita selalu meminta pertolongan kepada Allah dari segala kejahatan yang ada di muka bumi ini. Karena tidak ada kekuatan apapun di muka bumi ini yang dapat menandingi kekuatan Allah. Nah, itulah teman-teman akhir dari kisah surah Al-Falaq. Teman-teman pasti sudah hafal kan surat Al-Falaq? Jangan lupa ya tetap dibaca dan diulang-ulang agar tetap ingat. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan mengenai cerita hari ini. Terima kasih yang sudah mendengar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.